Karena memang salah satu kendala food bank adalah logistik. Kota Bandung macet dan jaraknya jauh. Helikopter kemarin kan? Iya, kalau ada helikopter anggaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gumilang Pramudiatama. Saya dari Food Bank Bandung. Food Bank itu adalah bank makanan ya, di mana kita mengumpulkan makanan surplus untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, ide Food Bank ini pertama kali didapat pas saya dan istri saya, Gendis, tinggal di Belanda. Lalu kita mempunyai pengalaman untuk berkegiatan di Food Bank Nederveluwe di Kota Wageningen. Maka dari itu kita coba bikin kenapa nggak bikin Food Bank Bandung di kota kelahirannya sendiri gitu. Sederhananya adalah seperti bank ya, mendapatkan sesuatu masuk inputnya kita makanan. Kalau bank kan bank konvensional mah uang. Kalau kita makanan surplus. Makanan surplus ini kita dapatkan dari berbagai sumber. Pertama dari pertanian, karena Bandung dilingkungku gunung. Yang kedua dari industri, kita punya banyak gudang-gudang distributor. Ketiga dari retail, ya banyak retail juga di Bandung ya, banyak mall dan lain-lain. Keempat dari hotel, ya, nah ini yang paling sering dijalankan di Food Bank, kita ngambil makanan surplus dari hotel. Lalu yang terakhir dari rumah tangga, karena biasanya kita banyak yang belanja berlebihan, apalagi ya, jadi juga ada potensi untuk mendapatkan makanan surplus dari rumah tangga. Yang pertama karena belum ada, satu. Yang kedua, potensinya pun di mana-mana di kota besar kita punya makanan surplus ada di mana-mana. Kalau makanan surplus akhirnya tidak didonasikan, banyak yang terbuang jadi sampah. Dan sayang sekali sebetulnya di kota-kota besar banyak juga angka kemiskinan dan orang yang lapar. Sehingga hal ini tentunya ada peluang gitu untuk membuka food bank di Kota Bandung. Untuk di awal pas kami mulai sangat kecil sekali. Kami mulai dengan kader posyandu di beberapa kampung binaan. Karena banyak kita mendapati informasi bahwa banyak orang yang di PHK. Sehingga anak-anak yang balita yang udah rawan gizi buruk makin rawan lagi karena orang tuanya tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jadi kita start dari posyandu di sekitar. Iya. Kalau hotel di Kota Bandung baru 4 hotel sejauh ini. Cuman kita mulai dari 1 hotel, terus akhirnya jadi 4 hotel. Dan ini bisa di daerah Dago semua, dan ini bisa membantu Food Bank untuk menyelamatkan makanan surplus sekitar 5-6 kuintal per bulannya. Untuk selama bulan Ramadan, sebenarnya pertama kali Food Bank Bandung tahun 2024 bikin namanya Gema Berbagi Ramadan. Kita sebenarnya jadi kegiatan yang biasa, kita kemas untuk tema Ramadan, dan kita juga ada kegiatan tambahan yaitu berbuka gembira. Jadi kita masakin, open donasi, masakin makanan buat untuk keluarga yang punya balita atau batita yang rawan gizi buruk karena kan biasanya bulan Ramadan harga pangan naik. Iya, betul. Nah, sehingga mereka juga makin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangannya kan. Jadi makanya kita menyasar di kampung-kampung, mungkin di posyandu. Betul. Salah satunya sih yang kita pelajarin kenapa food waste, sampah makanan meningkat selama bulan suci Ramadan, karena emotional eating ya. Jadi lapar mata lah. Bahasanya lapar mata. Kita kalau belanja sering kalau lagi lapar pasti semuanya diambil. Iya. Kalau belanja nggak pakai shopping list ya. Atau nggak ditambah mungkin listnya gitu yang udah ada. Kalau ini subjektif ya jawabannya ya. Cuek kali ya. Cuek ya. Karena saya juga orang yang nggak belanja baju setahun sekali. Memang ya tadi sama sih sebetulnya. Baju sama makanan, walaupun itu yang satu primer, kebutuhan primer, satu primer juga sih. Tapi nggak bisa umurnya lebih panjang.
lebih direncanakan mungkin ya. Mungkin bisa juga melihat desain bajunya seperti apa yang kira-kira lebih awet gitu. Kalau saya selalu bilang ada kualitas, ada harga. Jadi kadang kalau bisa kita invest yang rada bagus gitu, ya lebih lama usia pemakaiannya. Ya, salah satu cara untuk kita menghindari emotional buying adalah dengan melakukan perencanaan yang baik. Seperti tadi bikin shopping list ya. Mungkin kalau orang tua zaman dulu mah udah di celengannya kan banyak ya. Kalau saya dulu pas tinggal di Belanda tuh saya diajarin kalau mereka punya sampai 7 kotak penyimpanan uang. Nah, buat listrik, buat makan, buat gas, buat ini. Nah, ini kalau udah di spare kayak gini kan kelihatan. Wah, uang saya tinggal segini buat belanja. Kalau kita selalu bilang salah satu caranya adalah kita harus meningkatkan skill memasak. Itu adalah skill dasar kehidupan manusia. Ya, kalau kita nggak bisa masak, apalagi masak secukupnya, gosong lah, nggak enak, jadi food waste kan. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Dan tentunya yang terakhir juga, kalau kita selalu encourage kalau kita punya berlebih, kan berlebih itu tidak dapat dihindari. Walaupun udah kita beli banyak belanjaan yang udah direncanakan, tetap aja tiba-tiba ada rasa bosan kan, namanya juga manusia. Nah, kalau ada berlebih tentunya kita support, bagikan mungkin lewat organisasi seperti food bank atau ke tetangga atau masyarakat sekitar yang lebih mudah seperti itu. Tantangan terbesar masih banyak perusahaan ya terutama yang belum kenal atau belum menerima sistem bank makanan, sistem food bank. Nggak hanya di kota Bandung aja sebenarnya, banyak di lokasi. Jadi resistensi masih ada. Sehingga untuk mengajak mereka untuk mendonasikan makanan surplusnya masih perlu waktu yang panjang gitu, mengedukasi. Ya, untuk dari pemerintah sendiri sudah ada rencana strategis yang panjang ya. Pertama dari Badan Pangan Nasional, Bappenas. Lalu untuk gerakan Selamatkan Pangan, Stok Boros Pangan, yang sebetulnya kalau ditranslate ke bahasa Inggris mah Food Rescue, jadi sama programnya kayak Food Bank gitu. Lalu itu diturunkan ke DKPP, Provinsi, lalu ada di kota dan kabupaten. Jadi sebenarnya itu adalah program sangat mendukung sistem bank makanan untuk bertumbuh. Dan yang terakhir adalah akhir tahun 2023 keluar surat edaran gubernur untuk menghimbau para pelaku usaha menyelamatkan makanan surplusnya dari mereka untuk dibagikan melalui food bank maupun organisasi sosial lainnya. Seperti itu. Beberapa hotel sudah mengelola makanan surplusnya ya. Dengan misalkan mengirimkan ke food bank atau mengirimkan langsung ke panti-panti kemitra mereka yang sudah ada. Tapi juga ada beberapa hotel memang punya pengelolaan sampah makanannya sendiri di area hotelnya. Lalu juga ada hotel-hotel memang bekerja sama dengan pihak ketiga yang mungkin untuk dikirim diolah kembali seperti itu. Rencana terdekat 1 tahun ke depan yaitu Food Bank Bandung. Pertama, kalau dari skala kita pengen lebih banyak kegiatan bareng sama komunitas masyarakat melalui program food drive tersebut. Terus juga tentunya kita pengen banyak bikin kemitraan baru dengan usaha-usaha lokal, brand-brand lokal di Kota Bandung maupun di Jawa Barat. Tentunya yang ketiga adalah buat cabang food bank di daerah-daerah, mungkin di Kabupaten Bandung Barat, di Cimahi, atau di kecamatan-kecamatan lain seperti itu. Untuk pemasukan food bank Bandung, maupun food bank yang lainnya, entah di Indonesia maupun di luar negeri sana, 99% mungkin ya, dari donasi. Dari masyarakat, dari CSR perusahaan, nah itu biasanya dari komunitas. Di beberapa negara bahkan pemerintahnya juga sudah punya anggaran khusus, seperti di Amerika, dia punya food stamps buat provide orang. Nah itu disalurkan melalui food bank setempat, seperti itu.
Untuk food bank ya, food bank Bandung dan food bank lainnya biar bertahan jangka panjang tentunya harus ada kolaborasi kerjasama semua pihak ya. Dari kalau kita sebutnya pentahelix ya, pentahelix. Food bank Bandung sendiri sudah pentahelix dari pemerintah, dari bisnis sudah pasti ya, dari komunitas, media, lalu juga dari akademisi ya, kita sekolah dan penelitian di perguruan tinggi sudah banyak tentang food bank karena ini pertama adalah kita masih tahap bayi ya, masih bayi. Sehingga ide ini perlu dipertahankan, dilindungi oleh semua pihak. Ini harus bertumbuh. Ketika sudah dewasa barulah mungkin bisa mandiri berjalan sistem bank makanan seperti di negara-negara lain. Sobat Citarum, kita bisa mengurangi sampah makanan mulai dari kita sendiri ya, dengan cara-cara yang mudah di rumah. Seperti mulai dari dapur. Gitu. Kita berbelanja secara bijak, masak seperlunya, makan secukupnya. Kalau ada berlebih atau ada waste ya, bisa dikompos, dan kalau berlebih yang masih oke, bisa disumbangkan misalkan melalui food bank atau organisasi lainnya. Food Bank Bandung, let's fight hunger and food waste.